Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budian Lutfi Prasetya Muninggar, SKZ MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi Penyakit Tidak Menular dan teman-teman sekalian. Saya Nurul Syifa Mawadani selaku moderator dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu review jurnal Cancer. Adapun anggota kelompok kami, next, yaitu saya sendiri Nurul Syifa Mawadani, kemudian ada Dwi Aprilia, ada Nadia Fatimatu Zahro, dan Restika Ratna Suari. Baik, untuk jurnal yang pertama yaitu Nutritional Support During the Hospital Stay Reduce Mortality in Patients with Different Types of Cancer, Secondary Analysis of a Prospective Randomized Trial. Dan jurnal yang kedua yaitu ada Efficacy of Oral Nutritional Supplement in Cancer Patient Receiving Chemotherapy, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trial. Dan jurnal yang ketiga yaitu High Protein Oral Nutritional Supplements Enable the Majority of Cancer Patients to Meet Protein Intake Recommendation During Systemic Anti-Cancer Treatment, a Randomized Controlled Parallel Group Study. Baik, adapun purpose dan aim-nya yaitu purpose-nya untuk menilai efektivitas nutritional support terhadap kualitas hidup pada pasien dengan diagnosis utama kanker yang dirawat di rumah sakit. Dan aim-nya yaitu mengevaluasi penurunan status fungsional itu dengan mengidentifikasi apakah dukungan gizi mempengaruhi penurunan status fungsional seperti penurunan aktivitas harian, dan mengukur perbaikan kualitas hidup, yaitu menentukan apakah dukungan gizi menghasilkan peningkatan dalam kualitas hidup pasien. Di sini ada pertanyaan Piko, yaitu apakah pemberian nutritional support efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien? Yang pertama yaitu P, pasien dengan diagnosis kanker yang dirawat di rumah sakit, dan C yaitu tidak diberikan nutritional support, ada intervensi yaitu pemberian nutritional support, kemudian C-nya tidak diberikan nutritional support, dan outcome-nya itu meningkatkan kualitas hidup pasien cancer. Next, adapun untuk latar belakang dari jurnal pertama, yaitu strategi anti kanker efektif menggabungkan terapi pengubah penyakit dengan perawatan suportif dan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal gizi yang mempengaruhi sekitar 30% pasien kanker, dikaitkan dengan kematian lebih tinggi dan masa rawat inap lebih lama. Faktor risiko tinggi meliputi pelepasan sitokin dari tumor dan efek samping pengobatan yang mengganggu asupan makan. Penelitian ini melakukan analisis sekunder dari uji coba Swiss untuk mengevaluasi efek dukungan gizi atau nutritional support selama perawatan di rumah sakit dibandingkan dengan makanan biasa terhadap mortalitas dan hasil klinis lainnya pada pasien kanker. Next. Dan adapun untuk background dari jurnal kedua, yaitu malnutrisi yang terkait dengan kanker mempengaruhi sebagian besar pasien, berdampak pada kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan hasil pengobatan. Stabilisasi berat badan selama kemoterapi telah terkait dengan peningkatan kelangsungan hidup, menekankan pentingnya dukungan gizi. Meskipun rekomendasi global menekankan perlunya intervensi dini, pendekatan optimal masih belum jelas. Suplemen gizi oral atau ONS disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien bersamaan dengan konseling diet. Namun uji klinis yang menyelidiki ONS telah menghasilkan hasil yang bertentangan dengan beberapa menunjukkan manfaat dalam mengurangi penurunan berat badan sementara yang lain tidak menemukan peningkatan yang signifikan. Next. Adapun background dari jurnal yang ketiga, yaitu malnutrisi merupakan ciri umum pada penderita kanker dan dikaitkan dengan toksitas pengobatan komplikasi, penurunan fungsi fisik, dan kelangsungan hidup. Penurunan berat badan adalah gejala yang sering muncul pada diagnosis kanker dengan 64% pasien mengalaminya. Malnutrisi sering diperburuk oleh gangguan metabolis dan peradangan yang disebabkan oleh tumor atau efek pengobatan anti kanker selama masa pengobatan. Peran intervensi nutrisi dini telah lebih jauh disorot oleh konsep rehabilitasi untuk pasien kanker. Next. Untuk
Synthesis of evidence dari jurnal yang pertama yaitu analisis ini melibatkan 506 pasien dengan diagnosis utama kanker yang terkonfirmasi saat masuk rumah sakit, yaitu 255 pasien kelompok intervensi dan 251 pasien kontrol dari kohor awal 2028 pasien uji effort. Secara keseluruhan, pasien memiliki berbagai jenis kanker dan beban komorbiditas yang tinggi. Alasan paling umum untuk rawat inap adalah pengobatan kanker, diagnosis kanker baru, dan kegagalan pertemuan terkait diagnosis kanker. Risiko gizi yang diukur menggunakan NRS 2002 sangat terkait dengan mortalitas selama 180 hari tindak lanjut. Dibandingkan dengan pasien kelompok kontrol, pasien kelompok intervensi memiliki asupan kalori dan protein harian rata-rata yang jauh lebih tinggi selama masa rawat inap. Next, ada synthesis of evidence dari jurnal yang kedua, yaitu next. Meta-analisis ini menunjukkan bahwa ONS tidak memberikan peningkatan berat badan akhir, namun menghasilkan hasil positif dalam perubahan berat badan, terutama pada pasien lanjut usia, perempuan dengan berat badan awal rendah, dan pasien non-Asia. Meskipun terdapat perbedaan antara hasil meta-analisis ini dengan meta-analisis sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018, keduanya menegaskan dampak positif ONS pada berat badan. ONS juga terbukti memiliki efek positif, terutama pada pasien lanjut usia, perempuan dan dengan berat badan awal rendah, serta pasien non-Asia. Meskipun ONS meningkatkan status PGSGA, peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Mungkin karena asupan kalori bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi status gizi pada pasien kanker. Meskipun demikian, ONS telah terbukti secara signifikan meningkatkan skor QOL global dan skor domain kelelahan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, termasuk keterbatasan data pada status gizi awal pasien dan kekurangan data tentang manfaat formula EPA, meta-analisis ini menyediakan wawasan yang berharga tentang efektivitas ONS pada pasien kanker. Next. Synthesis of evidence dari jurnal yang ketiga itu sebagian dari pendekatan preventif untuk membatasi penurunan asupan dan status gizi masuk akal untuk mencoba mengatasi defisit asupan protein dengan intervensi dini menggunakan ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah. Penelitian saat ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan bukti untuk memastikan apakah ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah dapat digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan mencapai asupan protein yang memadai sejalan dengan rekomendasi dari ESPEN pada pasien kanker. Dengan kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik dibandingkan dengan perawatan standar, hasil penelitian ini mungkin berguna untuk mendukung penerapan pedoman praktis klinis saat ini yang menyoroti pentingnya intervensi gizi dini bagi pasien kanker. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, untuk outcomes and measurement-nya pada jurnal 1 yaitu outcome terkait dengan dukungan gizi meliputi evaluasi mortalitas akibat semua sebab dalam 30 hari, serta hasil sekunder seperti peningkatan status fungsional dan kualitas hidup pasien. Pengukuran yang dilakukan dengan memantau asupan gizi harian, perkembangan berat badan, dan juga status fungsional menggunakan indeks Bartel dan kualitas hidup menggunakan Europe Quality of Life 5 Dimension Index, dan Visual Analogy Scale. Analisis statistik mencakup regresi CHOPS untuk analisis waktu ke acara, regresi logistik untuk data biner, dan regresi linear untuk data kontinu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor confounding seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas tumor, semua analisis dilakukan pada populasi intention to treat menggunakan perangkat lunak Stata 15.1 dengan tingkat signifikan P kurang dari 0,05. Untuk jurnal 2-nya yaitu dalam penelitian ini dari 10 uji coba acak terkontrol yang dilibatkan terdapat 1.101 pasien yang disertakan dalam analisis. Mayoritas studi dilakukan di Asia dengan rata-rata usia pasien sekitar 59,87 tahun dan presentasi pasien wanita sebesar 46,88% sebanyak 52,52%. Pasien memiliki kanker pada tahap 4.
Intervensi yang diberikan adalah suplementasi nutrisi oral atau ONS dengan rata-rata asupan kalori per hari sebesar 486,2 kilokalori dan asupan protein total sebesar 21,13 gram. Meskipun ONS tidak secara signifikan meningkatkan berat badan akhir pasien dibandingkan dengan konseling diet, ONS menghasilkan peningkatan perubahan berat badan yang tidak signifikan. Namun dalam subkelompok tertentu seperti pasien berusia 60 tahun ke atas, wanita dengan berat badan awal yang lebih rendah dan etnis non-Asia, ONS terbukti memberikan peningkatan berat badan yang signifikan. Selain itu, ONS tidak signifikan meningkatkan skor penilaian umum kondisi nutrisi pasien PGSGA, tetapi secara signifikan meningkatkan skor kualitas hidup global dalam domain kelelahan. Untuk jurnal ketiganya yaitu rata-rata asupan protein per hari yang dikoreksi menjadi data dasar setelah satu siklus pengobatan anti kanker lini pertama yang dinilai dengan catatan harian makanan selama 3 hari, selesai pada T0 dan pada T1, ukuran hasil sekunder mencakup proporsi subjek dengan asupan protein yang mewakili batas bawah rekomendasi Aspen untuk asupan protein untuk pasien kanker. Rata-rata asupan protein per hari dikoreksi untuk baseline pada T2 dan T3, total asupan energi makanan, dan proporsi subjek dengan asupan protein pada T0 dan pada T2 dan T3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makanan yang dimasukkan sebagai ukuran hasil eksplorasi yaitu gejala yang mempengaruhi asupan makanan dan perubahan rasa dan bau. Untuk metode pada jurnal ke-1 yaitu menggunakan desain analisis sekunder dari uji coba multi-center prospektif randomized control Swiss pada 8 rumah sakit di Swiss. Untuk populasinya yaitu pasien dewasa dengan skor nutritional risk screening lebih dari 3 dan lama rawat inap lebih dari 4 hari dengan diagnosis utama kanker yang dikonfirmasi melalui catatan medis. Untuk prosedurnya, yaitu pasien diacak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi mendapatkan dukungan gizi individual yang dimulai dalam 48 jam dengan target protein dan energi ditentukan oleh ahli gizi. Sedangkan untuk kelompok kontrolnya, itu menerima makanan rumah sakit standar tanpa konsultasi gizi tambahan, serta asupan gizi dievaluasi setiap 24-48 jam selama rawat inap. Untuk metode pada jurnal kedua, yaitu semua uji coba terkontrol secara acak pada pasien kanker dewasa yang menerima kemoterapi yang membandingkan ONS dengan standar perawatan dan melaporkan berat badan, status gizi, serta kualitas hidup. FCT yang memenuhi syarat diidentifikasi dari PubMed, OVID, dan referensi tinjauan sistematis sebelumnya hingga Februari 2023. Risiko bias dinilai menggunakan alat risiko bias Cochrane yang direvisi. Hasil yang menarik dikumpulkan dan dianalisis menggunakan perbedaan rata-rata dengan interval kepercayaan yaitu 95%. Penelitian ini terdaftar di Prospero dengan nomor CRD 4202340041471. Untuk jurnal ketiganya yaitu urutan pengacakan dihasilkan menggunakan prosedur plan, perangkat lunak, statistik, SAS, pengacakan blok yang diizinkan dikelompokkan berdasarkan jenis kanker dan pengobatannya. Rasio alokasi masing-masing adalah 2:1 untuk IJ dan GG. Seorang ahli statistik independen membuat urutan alokasi dan menentukan ukuran blok yang bersifat acak. Rincian tentang pembuatan urutan ukuran atau ukuran blok, apakah ukuran blok tersebut tetap atau acak tidak diketahui oleh peneliti, dan staf lokasi penelitian yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan subjek yang memenuhi syarat ke dalam penelitian menugaskan mereka ke nomor pengacakan yang diberikan. Untuk findings-nya pada jurnal pertama yaitu menunjukkan hubungan erat antara resiko gizi dan mortalitas dalam 180 hari, serta dampak buruk lainnya seperti penurunan fungsi dan kualitas hidup. Penelitian ini menyoroti perlunya identifikasi risiko gizi dan penanganan gizi yang tepat pada pasien kanker yang rawat inap. Selain itu, temuan ini menegaskan manfaat dukungan gizi individual dalam mengurangi risiko kematian dan meningkatkan hasil klinis pasien. Untuk jurnal keduanya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa ONS memiliki efek positif pada perubahan berat badan, terutama pada pasien tertentu seperti lanjut usia, perempuan, dan dengan berat badan awal rendah. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan dalam status gizi, ONS meningkatkan kualitas hidup dan kelelahan pada pasien kanker untuk menjalani kemoterapi.
Findings pada jurnal ketiga yaitu pemberian ONS 2 kali sehari efektif dalam memastikan sebagai besar subjek mengonsumsi asupan protein yang direkomendasikan. Karena asupan protein yang rendah dilaporkan berhubungan dengan massa otot yang rendah, kelelahan terkait kanker, dan kelangsungan hidup yang lebih buruk secara keseluruhan. Peningkatan asupan protein yang dicapai dalam penelitian kami relevan secara klinis. Untuk implication for practice-nya pada jurnal pertama yaitu nutritional support secara oral pada pasien kanker terbukti mengurangi resiko mortalitas dalam 30 hari dan meningkatkan fungsi fungsional serta kualitas hidup pasien. Hasil ini menekankan pentingnya screening gizi dan strategi dukungan gizi individual pada pasien kanker yang dirawat di rumah sakit. Untuk jurnal keduanya yaitu bahwa ONS dapat memberikan dampak positif pada berat badan, kualitas hidup, dan tingkat kelelahan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ONS lebih efektif pada pasien lanjut usia, wanita, dan pasien yang berat badan awal rendah. Untuk jurnal ketiganya itu menunjukkan bahwa perkiraan asupan protein rata-rata yang dicapai oleh subjek di IG setelah siklus pertama pengobatan anti kanker adalah 1,4 gram per kilogram BB per hari yang merupakan batas atas rekomendasi Aspen dan di atas 1,2 gram per kilogram BB per hari asupan minimum yang direkomendasikan oleh ESMO. Tujuan literatur menunjukkan bahwa pasien dengan kanker kepala dan leher paru-paru, esofagus yang mempertahankan asupan protein di atas 1,4 lebih mungkin mempertahankan massa otot selama pengobatan. Eh, Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.